Assalamualaikum saudaraku, teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun rahimakumullah. TSSY 13. Telaah singkat surat Yasin bagian 13 melanjutkan ayat yang ke-11. Wa khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah yang maha pengasih tanpa melihat, atau bil ghaib, walaupun tidak melihat. Bil ghaib ini dijelaskan di surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 31 sampai 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Nah, orang yang khasyar rahmana bil ghaib ini datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat, terus datang kepadanya menuju surga. Didekatkan kepada mereka surga untuk orang yang bertakwa. Orang yang khasyar rahmana bil ghaib ini bertakwa, takut kepada Allah. Padahal Allah maha rahman kok ditakuti, maha pengasih kok ditakuti. Karena kenal Allah, sehingga meskipun Allah maha pengasih, ya takut, karena Allah juga al-aziz. Apa ayatnya itu ya? Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksamu itu, siksa Allah, siksa Rabbmu itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Atau ayat-ayat yang lain yang menginformasikan bahwa siksa Allah sangat mengerikan. Nah itu, meskipun Allah ar-Rahman, takut kepada Allah bil ghaib. Nah, orang yang khasyar rahmana bil ghaib ini dijanjikan surga kepada mereka. Ini di surat An-Nazi'at ayat surat Qaf ayat 31 sampai 33. Berikutnya surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Waliman khafa, bagi bukan walima ya. Wa amma man khafa, adapun orang-orang yang takut maqama rabbih, kepada kebesaran Rabb-nya, diiringi dengan wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu dari keinginan-keinginan yang jelek, yang buruk. Menahan nafsunya dari keinginan-keinginan yang buruk. Jadi amal itu, perbuatan itu yang dinilai Allah, yang mendapatkan pahala dari Allah, bukan hanya melakukan kebaikan, melakukan yang ma'ruf, bukan hanya itu, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh itu mendapatkan pahala. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi dia disediakan jannah, surga. Kenapa? Khasyar rahman wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu, mencegah hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Makanya jari Nabi Yusuf itu, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengarahkan, memotivasi, mengiming-iming kepada perbuatan yang jelek. Nafsu ditahan. Orang yang mampu menahan begitu dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Bahkan di surat Al-Mulk 12 tadi, orang-orang yang takut kepada Rabb yang tidak tampak, Rabb-nya yang tidak tampak, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang
besar. Kalau di ayat 11 surat Yasin ini, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berilah kabar gembira bagi dia dengan dua hal, maghfirah, ampunan dari Allah, dan pahala yang mulia. Apa sih pahala yang mulia itu? Ya surga itu. Maghfirah. Apa sih kehebatannya maghfirah itu? Keagungannya maghfirah itu? Maghfirah itu ampunan dari Allah. Kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah pasti kita diijabahi. Apa yang kita minta itu diijabahi oleh Allah. Buktinya banyak, diantaranya ada kisah ya, mungkin pernah saya sampaikan. Imam Ahmad bin Hambal itu hidup di mana itu ya, di Baghdad ya kalau nggak salah. Hidupnya di Baghdad, atau kebalikannya, hidupnya di Basra tapi ingin ke Baghdad, jauh. Atau hidupnya di Baghdad ingin sekali ke Basra. Wah, nggak ada sana, nggak ada kadang, kok pingin ke sana. Nggak ada keperluan bisnis, kok pingin sekali ke luar kota. Nah, kalau hidupnya di Baghdad, pinginnya ke Basra. Lupa saya hidupnya Imam Ahmad ini di mana. Nah, pengen ke kota lain, kepingin sekali. Perjalanan jauh, jalan kaki atau naik kuda ya capek. Suatu malam sampailah beliau di kota tujuannya. Salat Isya di sebuah masjid. Tenang, wes sampai aku nang kota ini. Kalau nggak salah Basra ya. Sampailah aku ke kota Basra, wes tenang. Waduh, tapi malam ya. Wes tak nginep di masjid ini sih. Ternyata penjaga masjidnya melarang, nggak boleh nginep di masjid. Waduh, nggak boleh nginep, nggak punya uang atau sangat sedikit uangnya, bekalnya sangat sedikit. Lah ya aku loh yang gak ada kepentingan, gak ada keperluan, kok pengen aja sih nang Basra ini sih. Ya apa sih? Cara malange ngono. Nah, akhirnya pergi keluar dari masjid. Sudah jauh waktu, kembali lagi ke emparnya masjid. Wis mang penjaganya gak oleh ngelarang aku nginep nggo jerone masjid. Saya kita nginep nggo empere masjid ta wis. Ternyata penjaganya ya kejem. Cik ngonangi aja. Imam Ahmad dikonangi laya-laya di pinggir masjid, di serambi masjid. Wis dikandani gak oleh nginep nggo masjid kok cik pancet ae. Akhirnya ketolo-tolo. Nah, ternyata peristiwa itu dilihat oleh seorang pembuat roti, pemilik pabrik roti sekaligus pekerja pabrik roti. Kesini Syekh itu maksudnya orang tua, karena beliau pembuat roti ini nggak tahu siapa itu, siapa sih yang diusir penjaga masjid ini, nggak kenal, karena nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada TV. Nggak tahu ulama besar sekali berimam Ahmad ini, nggak tahu, nggak diketahui wajahnya gimana, itu nggak tahu, hanya terkenal namanya. Oh, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal terkenal, tapi nggak diketahui wajahnya. Itu dipanggil Syekh maksudnya Pak atau Mbah, maksud coro Malange gitu, Pak atau Mbah. Mriki Pak, ta'al ya Syekh, kesinilah Syekh. Dijagongi, Pak sambi ya, saya membuat roti, Anda duduk di sini, nginep di sini nggak apa-apa. Tak sambi buat roti ya, iya. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, diladeni, takone dijawab. Tapi kalau nggak ngajak bicara, nggak tanya, ditinggal istighfar. Sedang nakar tepung, istighfar. Memasukkan telur, istighfar. Ngaduk adonan, istighfar. Terus istighfar. Kalau nggak dijak ngomong, istighfar terus gitu. Iseng ditanya oleh Imam Ahmad, sudah lama Anda selalu istighfar begini? Iya, sudah lama. Dan setiap permintaanku, hajatku pasti dikabulkan oleh Allah, karena aku sering istighfar begini ini. Oh begitu ya? Iya, ilmu baru bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad yang sekali berdunia begitu itu mendapatkan ilmu baru dari sang pembuat roti ini.
Oh begitu ya, iya. Setiap hajatku pasti dikabulkan oleh Allah. Oh begitu ya, iya. Nah, tapi satu hajatku, keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu hajat Anda? Pengen bertatap muka dengan Imam Ahmad bin Hambal. Langsung takbir Imam Ahmad. Allahu Akbar. Akulah Imam Ahmad yang engkau cari-cari, yang engkau kepingin ketemu itu ya aku iki. Masya Allah, subhanallah. Nah begitu tuh, dikabulkan. Siapa yang dikabulkan itu? Orang yang selalu istighfar. Nah orang yang istighfar itu mencari ampunan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang yang khasyar rahmana bil ghaib ini diberitakan Allah, beritakan kepada mereka kabar gembira. Allah menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar gembira kepada orang yang khasyar rahmana bil ghaib ini. Takut kepada Allah walaupun Allah tidak terlihat. Apa ganjarannya? Apa kabar gembiranya kepada mereka itu? Dua. Yang pertama maghfirah, yang kedua surga. Maghfirah ini hadiah dari Allah, ampunan. Nah, orang yang istighfar tadi, pembuat kue tadi istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.